Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati Siregar dengan NIM 23043016 dari program studi akuntansi. Video ini merupakan tugas presentasi dari mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Soekardi MT. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Mendukung UMKM, Inspirasi dari Ahmad Zaki dan Bukalapak. Baiklah, yang pertama yaitu bab 1. Di sini terdapat latar belakang. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, UMKM menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan pasar, modal, serta pengetahuan teknologi. Teknologi seperti platform Bukalapak yang didirikan Ahmad Zaki telah membuktikan mampu mengatasi kendala ini. Proposal ini mengeksplorasi peran e-commerce dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana teknologi dapat memberdayakan UMKM di Indonesia. Yang kedua, apa peran Bukalapak dalam mendukung UMKM dan bagaimana itu dapat menjadi inspirasi. Adapun tujuan penulisannya yaitu menggali peran teknologi khususnya e-commerce dalam meningkatkan daya saing UMKM, memberikan rekomendasi strategi untuk mengoptimalkan teknologi dalam pengembangan UMKM. Selanjutnya, manfaat penulisan. Yang pertama yaitu untuk memberikan wawasan tentang pemanfaatan teknologi bagi UMKM. Yang kedua, menjadi referensi pelaku UMKM dalam mengoptimalkan bisnis melalui platform digital. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi potensi pengembangan UMKM dengan teknologi. Bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama ada konsep UMKM. UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dibagi berdasarkan aset dan omset. UMKM berkontribusi pada tenaga kerja, ekonomi daerah, dan pajak, namun menghadapi tantangan seperti akses pasar, modal, dan teknologi. Adapun tantangan UMKM yang pertama, akses pasar terbatas, yaitu sulitnya menjangkau pasar yang luas. Yang kedua, kurangnya pengetahuan teknologi, yaitu tidak optimal dalam memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, persaingan dengan perusahaan besar, yaitu kesulitan bersaing dari segi kualitas dan efisiensi. Yang keempat, pembiayaan, yaitu sulit mendapatkan modal usaha. Peran teknologi dalam pemberdayaan UMKM. Yang pertama, memperluas pasar melalui e-commerce. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, mendukung pemasaran digital. Yang keempat, mempermudah akses pembiayaan melalui fintech. Adapun model bisnis Bukalapak yaitu Bukalapak menyediakan platform untuk memasarkan produk UMKM, layanan pembayaran aman, akses pembiayaan, dan pelatihan teknologi. Bab 3 yaitu analisis tokoh kewirausahaan. Adapun profil Ahmad Zaki yaitu Ahmad Zaki merupakan pendiri Bukalapak, memulai dengan visi memberdayakan UMKM melalui teknologi. Bukalapak kini menjadi platform besar dengan dampak signifikan pada UMKM. Adapun prinsip kewirausahaannya yaitu yang pertama, menggunakan teknologi sebagai solusi. Yang kedua, memberdayakan UMKM untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga, kolaborasi sebagai kunci sukses. Selanjutnya yaitu kontribusi terhadap UMKM.
Yang pertama, memberikan akses pasar melalui e-commerce. Yang kedua, menyediakan pembiayaan. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan edukasi. Dan yang keempat, menjalankan program mitras untuk mendukung UMKM. Adapun filosofi kepemimpinan, yaitu Ahmad Zaki mengutamakan inklusivitas, kolaborasi, dan kepemimpinan berfokus solusi sehingga menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan UMKM. Selanjutnya, bab 4 yaitu gagasan kewirausahaan. Yang pertama, deskripsi usaha. Platform digital yang menyediakan pelatihan, konsultasi bisnis, dan akses pasar digital bagi UMKM untuk mengatasi kendala utama seperti akses pasar, teknologi, dan pembiayaan. Konsep bisnis dan model usaha, yaitu model B2, B2C dengan layanan yang pertama, pelatihan digital untuk UMKM, marketplace khusus UMKM, dukungan teknis dan konsultasi bisnis, kerjasama dengan lembaga keuangan untuk pembiayaan. Selanjutnya ada target pasar, yaitu yang pertama UMKM urban dengan kebutuhan teknologi lanjutan, yang kedua UMKM rural dengan keterbatasan teknologi, yang ketiga UMKM sektor kreatif dan kuliner. Strategi pemasarannya yaitu yang pertama media sosial dan konten edukatif, yang kedua kemitraan dengan platform besar seperti Bukalapak, yang ketiga kampanye iklan digital, dan yang keempat pameran dan workshop langsung. Bab 5 yaitu strategi pemberdayaan UMKM. Pendekatan yang digunakan yaitu program pemberdayaan UMKM menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama, pelatihan digital. Pelatihan penggunaan teknologi untuk manajemen bisnis dan pemasaran. Yang kedua, pendampingan langsung. Bimbingan oleh mentor atau konsultan untuk mengatasi tantangan bisnis. Yang ketiga, akses pasar melalui e-commerce, yaitu memanfaatkan platform seperti Bukalapak untuk memperluas pasar UMKM. Program kepelatihan untuk UMKM. Yang pertama, manajemen bisnis digital. Pengelolaan inventaris dan keuangan berbasis digital. Yang kedua, pemasaran online, yaitu strategi pemasaran digital melalui media sosial dan SEO. Yang ketiga, penggunaan platform e-commerce, yaitu pelatihan teknis untuk mengelola toko online di platform seperti Bukalapak. Adapun kemitraan dengan Bukalapak dan platform lainnya. Kemitraan dengan platform besar menyediakan akses pasar yang lebih luas, pelatihan, promosi bersama, dan infrastruktur teknologi untuk UMKM. Bab 6 yaitu rencana keuangan. Adapun rincian anggaran yaitu yang pertama pembangunan platform digital dengan jumlah 6 juta untuk pengembangan website, hosting, dan domain. Yang kedua, pelatihan dan workshop yaitu dengan jumlah 6 juta untuk materi pelatihan, honorarium narasumber, dan biaya operasional. Yang ketiga yaitu untuk pemasaran digital dengan jumlah 2.500.000 untuk promosi grafis dan iklan media sosial. Dan yang keempat yaitu pendampingan dan monitoring, yaitu dengan jumlah 1.500.000 untuk transportasi dan evaluasi program. Selanjutnya ada total anggaran. Total anggaran untuk kegiatan ini adalah berjumlah 16 juta rupiah. Adapun sumber dananya yaitu berasal dari kontribusi mahasiswa, dukungan universitas, sponsor lokal, dan crowdfunding. Adapun pengelolaan keuangannya yaitu keuangan dikelola dengan transparansi, laporan keuangan bulanan, dan evaluasi berkala. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai proposal kewirausahaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.